Perkenalkan, nama saya Gertrud Novariatus, NIM 19104168835. Saya akan membacakan penjelasan tentang riset operasi, pengertian, tahapan, model, definisi, tujuan, dan contoh. Pada mulanya, riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadinya perang, maka terjadilah sebuah kebutuhan, ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah pemimpin-pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahannya secara strategis. Pengertian riset operasi. Metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun bidang lainnya menggunakan pendekatan ilmiah berupa pemrograman linear. Pada tahun 1939, G.A. Robert dan E.C. Willia mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara Inggris. Kemudian pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Trepton dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi, yaitu radar. Pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia 1942 sampai 1943, dibentuklah divisi riset analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka memperdalam teknik-teknik yang ada untuk kegiatan perusahaan. Secara lebih khusus, banyak permasalahan dapat terselesaikan dengan menggunakan teknik riset operasi. Riset operasi ialah metode digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya, ke dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan sosial yang optimal. Model dalam OR. Penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model. Pertama, menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan. Yang kedua, penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Riset operasi tersebut meliputi, yaitu pertama, linear programming. Menurut Friedrich S. Hiller dan Gerald J. Lieberman, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu yang pertama fungsi tujuan, menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk maksimasi atau minimasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Fungsi kendala, menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari satu. 2. Penerapan teori antrian. Penerapan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi secara matematis dari baris-baris penungguan. 3. Teori persediaan. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan penghabisan jangka panjang. Persediaan adalah untuk menunjang kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. 4. Teori permainan. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang interaksi antar agen, di mana tiap dalam strategi yang dipilih akan memiliki payoff yang berbeda pada setiap agen. 5. Program simulasi atau simulation. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam sesuatu yang nyata beserta keadaan dalam sekelilingnya, state of affairs. Aksi dalam melakukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat pada karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik ataupun sistem yang abstrak tertentu. Definisi riset operasi. Menurut Operation Research Society,
Society of Great Britain. Riset operasi merupakan penerapan pada metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintah, uang, bahkan industri, bahkan pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah, serta bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasi sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa uang ada dan adanya keterbatasan research atau sumber daya. Model-model riset operasi. Terdapat beberapa klasifikasi model dalam riset operasi. Pertama, model matematik. Model matematik menggunakan simbol-simbol pada matematika dalam penggunaannya. Ada dua model matematik, yaitu yang pertama model probabilistik, yaitu membahas untuk situasi yang tidak pasti. Contoh, apakah hari ini akan hujan? Dua, model deterministik, yaitu membahas untuk situasi yang pasti. Contoh, 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian model riset operasi yang kedua adalah model analog. Model analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Contohnya adalah pada jam dinding. Jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menit, dan jarum pendek detik. Yang ketiga adalah model ikonik. Model ikonik merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang ada. Contoh, pensil, pena, dan lain-lain. Model ikonik dapat diobservasi atau diamati, dipegang atau disentuh, dan dapat dijelaskan akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Tahapan umum dalam riset operasi. Ada 5 tahap dalam riset operasi, yaitu pertama, merumuskan masalah, menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, membentuk model matematis, membuat kedalaman model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. Tiga, mencari penyelesaian masalah. Alat analisa pada riset operasi dipilih alat mana yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. 4. Menguji model atau validasi. Proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Model ini difungsikan sebagai dasar pengujian validasi dengan memperbandingkan hasil masa lalu dengan masa kini dan harus memberikan hasil yang sama. 5. Melaksanakan keputusan. Langkah menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat pembuatan keputusan. Sangat penting pada langkah ini karena pelaksanaan keputusan memberikan kepastian bahwa masalah dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. Persoalan biaya pemasaran berbagai produk, perencanaan produk, persoalan atau masalah pencampuran, persoalan transportasi, persoalan antrian dan inventory, dan persoalan network planning atau PERT. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi yang diproses melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Beberapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan. Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Proses perakitan pemolesan. Proses perakitan, waktu yang dibutuhkan per unit meja 4, kursi 2. Waktu yang dibutuhkan per unit pemolesan 2 meja, pemolesan kursi 4 meja. Total jam tersedia 68. Laba tahunan yang diperoleh 80.000 dan 60.000.
Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Maksimal laba 8 kali 1 tambah 6 kali 2 dalam satuan Rp10.000 dengan kendala 4 kali 1 tambah 2 kali 2. Laba 60. 2 kali 1 tambah 4 kali 2 tambah 8 jam 60. X1 X2 3. Angka-angka dalam perumusan model LP didefinisikan variabel keputusan. Description variable yang dinilainya akan dicari. Merumuskan fungsi tujuan, maksimasi atau minimisasi. Tentukan koefisien dari variabel keputusan. Rumuskan fungsi kendala sumber daya. Tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubahan keputusan. Kedua, tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Tetapkan kendala non negatif. Setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Perumusan persoalan dalam model LP. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah beberapa kali jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan X1 dan kursi dengan X2, maka definisi variabel keputusan X1 sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam satuan unit. X2 adalah jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satu unit. Perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimal laba 8/162 dalam satuan Rp10.000. Perumusan fungsi kendala. Kendala pada proses perakitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 4 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia adalah 60 jam. 4 kali 1 tambah 2 kali 2. Kendala pada proses pemulesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan 4 jam. Pada proses pemulesan, waktu yang tersedia adalah 48 jam. Kendala non negatif. Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. Sekian dari saya. Terima kasih.